Shalom. Saudara, hari ini saya mau kita sama-sama belajar firman Tuhan sekali lagi. Saudara, di awal saya memulai dengan saya lagi ngobrol sama Keisha di doa 24 jamnya Hananeel. Kita kemarin hari Senin kita doa 24 jam dan kami ikut yang di Hananeel jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Dan ada beberapa WL ganti demi ganti. Saya bukan berkata WL yang satu lebih baik dari WL yang lain. Tapi di saat tiba-tiba sudah mau selesai, sudah mau jam 5, jam setengah 5, hampir jam setengah 6. Tiba-tiba ada satu orang WL yang naik. Dan semua jemaat sudah capek, saudara bisa bayangkan ya. Mereka ini orang-orang kerja kebanyakan. Jadi orang-orang jemaat pasukan Hananeel ini mereka kerja hari Senin seharian sampai sore, sampai malam. Dan setelah itu jam 2 paginya mereka doa dan paginya mereka langsung kerja lagi. Jadi dari jam 2 sampai jam 6 selesai doa, mereka ganti baju langsung pergi ke kantor. Jadi itu jam-jam sudah mulai capek, udah mulai low bed semuanya. Setengah 5, setengah 6, tiba-tiba ada satu WL naik. Dan beliau menyanyikan lagu, saya lupa Yahweh Rafa atau apapunnya lagu yang sudah sangat biasa kita nyanyikan. Tapi kemudian saya bilang gini ke Keisha, kenapa ya? Ada orang yang kalau nyanyi itu baunya beda. Saudara ngerti gak? Kenapa kalau ada orang nari, yang nari banyak, yang lebih jago banyak, yang lebih skillful banyak. Tapi kenapa kalau dia yang muncul, ada bau yang beda. Saya bilang suaranya bukan nomor 1 di Hananeel. Dia juga bukan WL yang nomor 1. Tetapi setiap kali dia naik, mau lagu apapun, baunya itu beda. Dan tiba-tiba Tuhan tuh cuma bilang gini, itu adalah bau gosong. Saya bilang bau gosong apa Tuhan? Bau gosong saat di rumah dia menaikkan mezbahnya di hadapan Tuhan. Saudara, sepulang saya dari doa pagi, saya bawa dupa. Pulang itu sampai selesai mandi kadang, itu rambut dan tangan masih bau dupa. Saudara ngerti? Itulah bau gosong yang ada orang yang nari, khotbah, pelayanan, WL, main musik. Saudara gak akan bisa pungkiri. Orang ini punya hubungan yang beda dengan Tuhan. Orang ini punya sesuatu yang beda dari yang lain. Saya gak berkata WL ini lebih baik, lebih buruk, no. Saya cuma melihat, ya memang ada orang yang mempersiapkan mezbah. Bukan saat dia bertugas di depan mezbah. Tapi kapanpun saudara datang ke rumahnya, bau mezbah dan bau gosong dari setiap domba yang dia sembelih, dari setiap merpati yang dia sembelih, itu terus naik di hadapan Tuhan. Saudara, Kathryn Kuhlman pernah berkata seperti ini. Apa itu lawatan? Lawatan adalah see me burning alive. Melihat aku, Kathryn Kuhlman, terbakar hidup-hidup. Kalau saudara buka di 2 Korintus 2 ayat yang ke-16 versi The Passion Translation, saudara akan menemukan bahwa memang the believers smell the life-giving aroma. Jadi memang ternyata kita ini ada baunya, bukan bau badannya saudara ya. Tapi memang beberapa orang ini punya bau. Yang saudara sadar, saudara gak sadar, baumu itu akan dicium sama semua orang. Setiap kali saudara bertemu dengan Pak Luki, maka saudara akan tahu pengabdian dan kesetiaannya. Itu bau yang kecium, bahkan bahasa saya beratus-ratus kilometer pun saudara bisa cium itu kok. Saya sungguh-sungguh masih sangat ingat bagaimana di awal-awal pandemi. Saya datang hari Senin itu setelah pengumuman PSBB atau apapun lah sebutannya hari itu awal-awal. Dan saya masih ingat yang datang di doa pagi cuma sepertiga. Itu cuma anak rumah Shalom, anak STT, asrama, sama beberapa jemaat yang memutuskan tetap datang. Tapi kalau saudara ingat, 1 minggu, 2 minggu setelah itu sudah kembali penuh saudara. Itu apa? Itu adalah pengurapan dan bau yang ditularkan Ibu Iin pemimpin di tempat ini. Sehingga semua bau ketakutanmu mendadak hilang. Tiba-tiba bau kepengecutanmu hilang. Dan tiba-tiba engkau menerima kekuatan dari Tuhan.
Tapi yang jadi masalah, engkau pulang, baunya kembali kepada baumu yang natural, saudara. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, Amplified, versi-versi yang lain, dikatakan ada a living, ada fresh, ada bau yang sebagai persembahan, ada bau yang segar. Kalau di Korintus berkata ini adalah bau yang membuat engkau qualified, yang membuat engkau fit, yang membuat engkau tercukupkan. Nah, saudara, sekarang bau apa yang keluar dari hidupmu? Bau ketakutankah? Bau engkau, nanti kita sama-sama belajar. Apakah yang keluar adalah bau kemalasan? Apakah yang keluar adalah kau bau pemberontakan, bau iri hati, bau kemarahan, bau apa yang keluar? Mari kita belajar. Sekali lagi Tuhan berkenan kepada korban. Ibrani 11 ayat yang keempat. Waktu kita menaikkan korban, waktu hari itu Habel menaikkan korban yang lebih baik dari korban Kain. Disitulah Allah berkenan. Jadi sebenarnya ada target yang gak terlalu tinggi. Saudara hanya cukup menaikkan korban lebih baik dari kiri kananmu. Kiri kananmu datang jam 7:01. Saudara datanglah 7:05. Maka Tuhan akan berkenan kepada siapa? Saudara. Saudara, rumahmu jauh, saya tahu beberapa tempat hari ini hujan. Tapi saudara memutuskan saya tetap hujan-hujanan. Itulah bau korban yang naik di hadapan Tuhan. Saya masih ingat kemarin retret, mungkin gak banyak yang tahu. Di lapangan SMP SMA, pembuatan tendanya itu kurang 1 senti kira-kira saudara jaraknya. Jadi air yang harusnya keluar tenda, ini malah masuk ke dalam tenda. Dan hari itu saya melihat bagaimana semua guru-guru tugas mereka adalah sebagai ushers. Mereka nggak punya tugas untuk ngesok air keluar dari tenda. Mereka langsung naikin celana, mereka langsung ambil sapu, ambil serokan, dan mereka serokin. Itu bau yang harum di hadapan Tuhan. Nggak ada orang yang lihat, jemaat nggak ada, semua jemaat di atas, semua jemaat di ARK. Guru-guru memutuskan. Bukan disuruh siapapun. Mereka memutuskan. Itu apa? Itu korban kok. Waktu saudara bawa korban in your hidden place, kata Tuhan, maka Tuhan akan membawa itu di tempat yang terang. Nah saudara, apakah engkau ini masih menaikkan korban yang lebih baik dari hari demi hari? Apakah engkau masih menaikkan korban dari hari demi hari, setiap pagi, setiap malam? Itu gak ada yang tahu kok. Apakah engkau masih baca Alkitab? Apakah engkau masih punya waktu dengan Tuhan? Itu gak ada yang tahu. Saya sangat bersyukur saudara. Kami ini di Hananel lagi memutuskan puasa 21 hari. Puasa Daniel 3 minggu saudara. Salah satunya adalah untuk puasa tidur. Karena beberapa anak Hananel hobinya tidur saudara. Jadi kami memutuskan bangun jam 5 pagi, setiap pagi doa. Selama ini saya berpikir Hananel terutama penari, mereka ini udah narinya gak bagus. Setiap kali latihan juga begitu mukanya. Tapi saya gak nyangka mereka ini luar biasa juga. Mereka doa pagi ya jarang, karena memang kerja ya. Beberapa mereka kerja. Mereka doa pagi jarang, acara Mahanaim jarang. Kemarin Devin tanya siapa yang rutin ikut kebaktian Bahtera. Mereka juga jarang streaming. Tapi kemarin ini udah jalan hampir seminggu. Doa jam 5 pagi, live ya, live, kita nyalain semua. Kami itu baru selesai latihan hari Rabu sekitar jam 9 malam, jam 10 malam. Beberapa mereka pulang ke Jakarta, ada yang sampai ke Tangerang rumahnya. Kami pulang ke Bekasi. Kami itu baru 1 hari itu latihan fisik. Jadi lari, sit up, jumping jack dan lain sebagainya. Jadi saya tahu mereka semua pasti kecapean. Saya sudah bawa gitar, saya pikir ini pasti ketiduran semua. Dan saudara tahu, jam 5 pagi mereka bangun semua saudara. Dan saya ini berpikir ini penari ini jelek-jelek gini ya. Penari Hananel ya, bukan penari Mahanaim. Penari Hananel jelek-jelek gini ya. Mereka itu punya korban mereka sendiri. Dan kami doa 30 menit setiap orang, saya gilir setiap hari. Mimpin 30 menit dan ternyata mereka mimpin doa 30 menit lancar.
Mereka doa, Tuhan kami berdoa buat A, B, C, A, B, C, A, B, C. Ada yang gak bisa main gitar, minta saya ngiringin gitar, dia nyanyi sendiri. Jadi saya ngiringin, saudara tahu ya kalau pakai handphone itu sinyal berantakan. Chordnya kemana, dia tetap nyanyi aja. Dia nyanyi. Selesai dia deklarasi 30 menit, gak diam sama sekali. Dan kami udah jalan hampir seminggu. Dan 100% absennya saudara. Orangnya gak ada di sini. Jadi gak apa-apa, tepukin tangan, kemuliaan mereka gak berkurang. Tapi saya sungguh melihat, apakah engkau masih punya korban itu di hadapan Tuhan? Korban itulah Kejadian 8 ayat 20 yang ujungnya menahan kesesakan besar. Kejadian 8 ayat 20, lalu Nuh membangun altar di hadapan Tuhan. Oke? Lalu Nuh membangun altar. Dan waktu Tuhan mencium bau mesbah. Berkatalah Tuhan, lalu Tuhan berkata dari hatinya, Thot berpikir, aku tidak akan mengutuk. Jadi kalau saudara berpikir perjanjian pelangi, saudara ngibarin bendera pelangi, lalu banjir ketahan, bukan itu perjanjiannya. Perjanjiannya adalah saat Nuh menaikkan korban di hadapan Tuhan, baru banjir, lalu semua kematian, kutukan itu tidak pernah terjadi lagi. Jadi kalau saudara menganggap, perjanjian itu saudara gak perlu punya hubungan dengan Tuhan. Saudara gak perlu doa, pokoknya kibarin bendera pelangi. Selesai, gak pernah. Perjanjian pelangi lahir dari sebuah mesbah yang dibangun oleh Nuh di hadapan Tuhan. Dan mesbah itulah baunya, di Alkitab ditulis ya. And God smelled the sweet fragrance. Ada bau yang naik. Jadi kalau saudara cuman bangun pagi kayak saya kadang ngomel-ngomel dikit, saudara itu bukan sweet fragrance. Tapi waktu engkau bawa korban di hadapan Tuhan dan itu naik. Nanti kita belajar ya, ada korban yang bertahan sampai keturunan demi keturunan. Makanya waktu Coach Iren mengangkat anaknya sebagai korban. Sampai hari ini sejujurnya saudara, saya adalah orang yang masih sangat ingat jenazah dari John Rick. Saya sempat masuk dan saya tahu betapa mengerikannya itu. Tapi kalau seorang pemimpin Mahanaim, dia gak bilang, mana saya udah pelayanan, kok tetap Tuhan biarkan ini. Enggak. Saya lihat jenazah dan saya aja berkata, Tuhan kok engkau tega Tuhan. Tapi Coach Iren bawa itu sebagai korban. Dan itu from generation to generation. Tuhan tetap ingat. Saudara, korban apa yang masih engkau bawa di hadapan Tuhan? Elia, saya lebih cepat ya. Elia, korban yang kemudian menurunkan signs and wonders dan mengalahkan nabi-nabi Baal. Ada sebuah korban yang mengalahkan yang jahat. Ada sebuah korban yang menahan kesesakan besar. Ada sebuah korban yang menahan dan menghabisi musuh. Itu apa? Korban kok. Saudara tuh gak pernah sekedar perang, doa. Dan saudara gak pernah punya korbanmu pribadi dengan Tuhan. Menurut saya ini adalah salah satu kenapa sebagian saudara doa perang dan doamu tidak dijawab Tuhan. Menurut saya ini adalah salah satu kenapa saudara mengangkat perjanjian dan tetap hidupmu tidak berubah. Kenapa? Ujungnya semua dimulai dari apa? Korban kok. Hubungan pribadimu kok dengan Tuhan. Saya ngobrol dengan beberapa orang dan beberapa gereja hari ini menantikan mujizat Tuhan, signs and wonders, tapi tidak pernah mengingini apa? Hati Tuhan kok. Ujungnya engkau bisa punya semua kemuliaan, engkau bisa punya semua kekuatan, engkau bisa punya semua keilahian, tetapi engkau kehilangan cinta dan hubunganmu dengan Tuhan. Sia-sia kok. Maaf, engkau bisa perintah semua binatang, semua roh di dunia seperti Salomo, tetapi engkau kehilangan hubungan dengan Tuhan. Itu yang saya bersyukur Mahanaim tidak pernah kehilangan itu. Saudara bisa ke jiwa-jiwa, saudara bisa berdoa atau signs and wonders, saudara bisa perang, saudara balik ke tempat ini, sekali lagi dikatakan apa? Balik ke cinta Tuhan. Balik ke hati Tuhan. Makanya tetap saya katakan, kekuatan yang paling besar di dunia adalah apa? Cinta. Bukan kekuatan yang lain. Waktu engkau mengangkat korban di hadapan Tuhan. 2 Tawarik, kabot itu turun, Salomo. Waktu Salomo mengangkat korban yang tidak terhitung jumlahnya. Dan kemudian Tuhan mencium bau sacrifice itu. Sekali lagi apa? Kemuliaan memenuhi rumah. Saudara, itu
korban. Nah sekarang korban apa yang kita bawa di hadapan Tuhan? Mari kita belajar. Keluaran 30 ayat 34. Tuhan mengajarkan ada 5 unsur atau mungkin kalau bahasa Talmudnya ada 7 unsur yang harus dipakai setiap kali para penari ini ngangkat dupa. Jadi kalau saudara mengangkat dupa itu harus ada 7 elemen di sana. Ada 7 elemen yang harus masuk di dalamnya. Yang pertama adalah wangi-wangian. Saudara nanti saudara bisa baca di Keluaran 30 ayat 34. Saudara yang pertama adalah wangi-wangian. Wangi-wangian itu apa? Wangi-wangian itu salah satunya datang dari akar. Nah saudara di Alkitab itu ditulis gini. Kidung Agung 5 ayat 13. Sebab rempah-rempah akar itu rempah-rempah saudara. Jadi salah satu serbuk di dalam dupa, yang pertama itu wangi-wangian, akar-akaran. Apakah hidupmu masih wangi di hadapan Tuhan? Saudara saya ini lagi belajar, kenapa? Karena saya ngeliat gini, banyak orang kelihatannya berakar. Kelihatannya berakar, tapi sebenarnya tidak pernah berakar. Saya punya kesaksian, ini mengenaskan sebenarnya. Saya punya seorang teman di sekolah SMA dulu. Waktu saya sekolah, saudara tahu ya, saya udah sering kesaksian. Saya ini anak nuakal sekali saudara. Saya nakal, yang guru-guru tahu saya kabur dari kelas. Beberapa guru resign gara-gara saya. Banyak, bukan cuma beberapa, banyak. Cuman yang bertahan itu ya Miss Kelly, Miss Lika ya. Itu yang bertahan, tetap mendoakan saya, tetap menerima saya. Burim waktu SD itu nakalnya baru level 2 bu, maaf bu. Waktu SMP, SMA, wah itu levelnya level mandraguna tadi ya. Dan saya punya seorang teman perempuan, beliau ini paling rohani di antara kita. Setiap kali saya nakal, beliaulah yang keluarin ayat firman Tuhan dan berkata, kamu ini ya Joshua anak hamba Tuhan, ada ayatnya tertulis bla 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 bla. Dan saya ini cuma minder sekali dengan dia. Dia itu memanggil Ibu Iin sebagai mami, dan setiap kali ketemu ibu, dia lebih menghormati Bu Iin daripada saya. Dia minta didoakan, dia berlutut dan lain sebagainya. Kami pernah bikin doa di rumah saya, hari itu Bu Nita yang mimpin. Dan beliau ini berlutut sampai kakinya putih karena setengah jam berlutut. Dan beliau ini ngelihat surga bla bla bla, dia cerita dan lain sebagainya. Tapi saudara tahu akhir dari anak ini tidak pernah lulus dari sekolah Mahanaim. Kenapa? Hamil di luar nikah. Itulah orang yang kadang kelihatan berakar dan hari ini tidak percaya Yesus. Hari ini ikut satu agama lain, bukan muslim, ada satu agama lain dan cerai dan lain sebagainya. Hidupnya kompleks. Dan saya cuma melihat gak semua orang yang terlihat berakar itu berakar. Salah satunya siapa? Salomo. Salomo adalah salah satu orang yang hidupnya tidak pernah sungguh-sungguh berakar. Bahkan di Alkitab ditulis tabut perjanjian itu terakhir ditulis kira-kira di zaman Salomo. Dan tabut itu kemudian hilang. Itu akar. Yang pertama waktu engkau menaikkan korban di hadapan Tuhan. Kalau saudara tahu yang di luar pelataran itu korban daging, dagingmu dibakar. Tapi yang korban yang dalam a silent incense, ini adalah 7 elemen ini. Dan yang pertama apa? Wangi-wangian atau akar-akaran. Ini adalah berkata tentang karaktermu, sifatmu yang setiap hari. Coach Iren kemarin ngajar di security. Saudara ini kalau ketemu orang ini mukamu kayak apa sih? Saya akui muka saya ini kadang tengil dan sengak. Pilihan saya cuma 2 itu. Kalau gak tengil ya sengak. Saya gak tahu saudara ini tahu atau tidak. Saya ini rada fobia ketemu orang sebenarnya. Makanya kalau saya jalan sendirian, saya bisa pura-pura telepon. Saya gak tahu saudara pernah ketemu saya telepon atau enggak. Itu saya pura-pura saudara. Karena saya takut disapa orang. Saya nggak tahu seberapa saudara juga punya fobia yang sama. Saya nggak bisa makan sendiri. Tapi waktu Coach Iren kemarin sharing, ayo coba ramah dengan orang. Sampai sekarang saya memutuskan, saya belajar ya. Saya harus senyum. Sapa semua orang. Saya ini juga lupa ingat nama, muka ingat nama kadang susah. Saya kemarin salaman sama Pak Satpam, Pak Denny, ini kayaknya Pak Denny juga, ini kayaknya Pak Denny yang beneran. Ternyata 3-3-nya bukan Denny saudara. Itu saya. Tapi waktu Coach Iren bilang, ayo punya karakter yang excellent. Ini apa sih? Wangi-wangian kok.
Percayalah, orang gak akan lihat saudara dari berapa Alkitabmu setiap hari. Saudara sudah dengar khotbah buin atau belum? Orang lihat saudara dari apa? Karaktermu dan sikapmu, mannermu kok. Baru setelah orang lihat, orang akan tanya, ajari aku tentang firman Tuhan. Saudara anggap? Tapi saya berdoa yang pertama, ada wangi-wangian naik di hadapan Tuhan. Yang kedua, ada yang namanya getah damar. Getah itu berguna seperti antibiotik. Dia mengusir jamur, mengusir serangga. Ini artinya rada menyedihkan ya. Getah itu keluar kalau engkau dilukai, saudara. Setiap kali engkau dilukai, itu adalah kesempatan untuk engkau menaikkan korban yang harum. Setiap kali engkau dididik, setiap kali engkau dipukul, itu bukan saatnya untuk engkau kabur. Tapi itu saatnya untuk engkau apa? Menaikkan? Kok nggak ada yang jawab? Menaikkan? Oh, kok menaikkan kabur? Menaikkan? Nah, setiap kali pohon itu dilukai, maka getah itu akan keluar. Tapi yang ajaib saudara dari getah damar, getah ini menurut yang saya baca, getah ini keluar secara rutin. Bukan cuma di waktu dilukai. Sekali lagi saudara, korban, ucapan syukur, upgrade, itu bukan cuma waktu engkau dimaki. Tapi itu setiap. Waktu saya belajar tentang getah damar, ternyata damar ini unik. Kenapa? Dia getahnya itu netes terus. Saudara nggak perlu ngelukain, dia sudah mengeluarkan getah. Nah saudara, apakah engkau ini punya getah? Itu juga artinya pengusir jamur, serangga. Apakah engkau ini punya antibiotik di jiwa dan di roh yang keluar setiap hari? Gak usah nunggu buiin maki-maki baru saudara bertobat. Enggak. Punyalah pertobatan setiap hari. Kemarin saya anjurkan setiap saudara. Ini saya punya tips buat setiap saudara. Ambillah waktu saudara ketemu para pemimpin, traktirlah mereka makan, minta mereka mengajari saudara sesuatu yang ilahi. Saya mendapat kesempatan mentraktir Coach Shiren dan Pak Luki, saudara. Kalau kemarin saudara retret full timer, saudara dapat benih, saya pakai benihnya untuk makan sama mereka berdua. Satu-satu, sama Coach Shiren, yang kedua sama Pak Luki. Dan buat saya mereka ini adalah bukan cuma peti emas ya. Mereka ini adalah gunung yang penuh dengan berlian dan semua harta, saudara. Kami itu cuma makan, maaf ya saudara, maaf. Modal saya cuma 150.000 makan di kafe di Kemang. Dan ternyata Coach Shiren dan Pak Luki, puji Tuhan, suka sama kafenya saudara. Jadi kami makan, Pak Luki makan, Coach Shiren, kami makan berdua bertiga. Dan setelah itu mereka cerita. Dan kemarin saya dapat kesempatan, saya juga anjurin buat setiap saudara. Saudara ini kan seringkali gini ya, pulang kebaktian. Hamba Tuhannya udah capek, pemimpinnya udah capek, saudara masih datang, Pak doain saya Pak. Doainnya apa? Minta duit Pak. Itu udah gak akan turun itu. Percaya sama saya. Udah gak ada yang turun. Paling mentok saudara dapat 200.000. Itu gak ada bandingannya dibanding gunung yang mereka punya saudara. Planet mungkin yang mereka punya. Dan waktu saya ngobrol, dan saya tanya gini, satu pertanyaan, Pak. Kenapa dari para pemimpin Mahanaim yang awal, ada 12 pemimpin, yang bertahan cuma 6 dan 7? Kenapa Pak? Apa yang membedakan 6 yang satu dengan 6 yang satu? Apa yang membuat berbeda? Dan Pak Luki share panjang. Tapi Pak Luki cuma bilang gini, saya gak tahu dengan yang lain. Tapi saya ini punya pertobatan setiap hari. Dan buat saya betul. Saudara ini kalau bahasanya saudara ini tahu gak Wolverine-nya X-Men? Saudara ini harus punya regenerasi yang cepat. Setiap kali saudara dilukai, setiap kali saudara dididik, saudara harus pulih lagi. Gak ada waktu melo 2 minggu, ngilang gak green room 3 minggu, gak ada. Setiap kali saudara dilukai datang lagi. Setiap kali dikasih teguran sembuh langsung. Oh iya aku salah. Setiap kali ibu ngomong kamu ini beku, Pak Luki doa perang sampai mengalahkan kebekuan. Dan saya percaya itu adalah elemen yang kedua waktu engkau menaikkan korban di hadapan Tuhan. Yang ketiga, lebih sadis lagi saudara. Ini adalah apa? Kulit lokan atau kulit kerang saudara. Saudara suka gak suka? Kerang ini berbicara tentang kedalaman. Tapi berbicara juga tentang safe zone. Tentang zona amanmu. Tapi berbicara juga apa? Saudara gak mungkin bisa dihancurkan. Kalau saudara gak mungkin bisa berbau harum. Kalau saudara tidak dihancurkan. Saudara harus mati daging. Seringkali kita gak pas kok.
Seringkali kita lagi maunya tidur dan kita harus doa 24 jam. Seringkali kita lagi nggak mau puasa dan kita harus puasa kok. Seringkali kita lagi sangat letih dan kita tetap harus bangun kok. Itu apa? Itu kulit lokan yang terus diremukan, terus dihancurkan lebih lagi. Dia yang dari tempat yang dalam diambil dan dia diremukan dan diremukan. Di sini ada Pak Ginting baru selesai operasi, sudah naik lagi ke lantai 5, itu kulit lokan juga yang dihancurkan. Saya baru lihat ada Pak Ginting di sini. Ada selanjutnya getah rasa malah. Getah rasa malah ini salah satunya artinya adalah ini spiritual fat. Artinya ini lemak. Meskipun dia getah, tetapi arti akar katanya itu lemak, saudara. Kalau perjanjian baru menuliskan, kita ini punya spiritual fat yang membuat kita ini gak bisa lari. Spiritual fatmu itu apa? Ya seringkali apa? Main game lah, tidur lah, makan lah. Itu semua spiritual fat. Bahkan keluarga lah, itu semua bisa menjadi spiritual fat dalam hidup. Uang itu bisa jadi spiritual fat. Jabatan itu bisa menjadi spiritual fat. Gengsi itu spiritual fat. Itu juga harus bakar di hadapan Tuhan. Saya mau kesaksian saudara. Ini memang manusia itu dasar manusia ya. Kemarin saya khotbah di Mulia, pabriknya papa saya. Dan waktu saya sharing, saya nggak tahu kenapa 2 kali saya sharing di sana, suasananya gerimis-gerimis, sendu-sendu gimana gitu saudara. Tapi yang kali ini lebih baik lah, minimal saya nggak nangis 5 menit seperti di awal saya khotbah di sana. Saya khotbah dan saya diajak sharing dan saudara tahu ini saya bangga ya. Ternyata ibu belum saya ceritain juga. Posisi papa saya sudah digantikan sama orang lain. Karena posisinya harus digantikan. Papa saya itu katanya jabatannya adalah kepala pabrik rasa direktur gitu ya. Jadi sebenarnya udah direktur tetapi menolak jadi direktur. Jadi tetap statusnya manajer atau kepala pabrik. Dan singkat cerita posisinya digantikan kemarin. Dan ternyata yang menggantikan beliau cuma tahan 3 bulan resign. Gak kuat. Karena terlalu berat saudara. Dan cuman tahan 3 bulan. Pak Paul 30 tahun saudara. Beliau 3 bulan resign saudara. Tapi yang aneh, nah ini dia. Belum ditepukin tangannya. Saya ini punya dorongan. Apa saya keluar dari Mahanaim pindah Mulia ya? Saudara bisa bayangin gak? Saya itu gini, apa gua bantu Mulia ya? Ini jiwa heroik yang muncul ya. Tapi gini, enggak. Ini sesat, ini sesat. Ini sesat ini. Saya sedang membantu mama saya kok. Gak ada salahnya. Mama dan papa sama kok. Tapi saya ini gini. Kenapa ya ada bau ini juga kok. Saya itu tiba-tiba gini. Saya akan upgrade. Saya akan belajar tentang pabrik. Dan saya akan pegang posisi papa saya. Saya juga baru tahu papa saya masuk ke Mulia di seumur saya. 28, 29 saudara. Baru lulus kuliah. Mulai kerja di Mulia. 30 tahun kemudian. Baru dipanggil Tuhan. Baru resign. Jadi saya gini, ini sesat ini. Saya perangin, saya memutuskan khotbah berapi-api kemarin. Karena saya berkata, saya gak mau resign dari mana. Saya tetap full timer pembicara. Tapi itu apa? Itu lemak kita kok. Lemak saya itu apa sih? Saya itu selalu pengen nolong orang kok. Saya selalu pengen jadi hero. Saya selalu pengen dapat approval dari orang. Tapi itu bau yang harum di hadapan Tuhan. Saya rada cepat. Ada kemenyan murni, ada kayu manis, ada mur. Tapi yang saya mau katakan kemenyan murni itu sangat mahal harganya. Dan kalau saudara baca di Alkitab dan kemudian ini semua dicampur, digarami. Arti digarami adalah apa? Di set apart. Saudara dipisahkan dari dunia. Dan kemudian saudara dikuduskan dan arti selanjutnya adalah apa? Arti dupa adalah to burn. Dan kemudian saudara dibakar. Jadi saudara ada yang dilukai berulang-ulang, saudara mati daging, ada lemak yang berkenan, yang ilahi yang mahal, ada yang berbau harum, ada yang gosong, ada yang pahit. Itu semua saudara bakar di hadapan Tuhan. Barulah waktu engkau bakar semuanya itu, perjanjian turun, kemenangan turun, terobosan turun. Mari kita belajar. Saya masih panjang, saudara masih tahan? Tumben-tumben kan saya khotbah panjang. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, ini mengerikan sekali. Kemudian Salomo menaikkan korban yang kedua kalinya. 2
Chronicles 7 ayat 14. Ini dia. Coba satu lagi next. Yang 2 Tawarik. Kemudian Salomo menaikkan korban yang kedua, atau saudara mungkin bisa baca di Alkitab. Ya, saya boleh undang kita baca sama-sama. Di 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Chronicles 7 ayat 14. Karena saudara perlu baca ayatnya yang ini. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dua. 2 Chronicles. Oke. Oke, saya ceritakan. Kalau saudara baca dari ayat yang ke-11, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya. Kemudian menampakkan Tuhan di hadapan Tuhan, bila mana aku menutup bla 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 bla. Tapi kemudian Tuhan berkata, the same covenant guarantee I give to you. Saudara, Salomo waktu menaikkan korban yang kedua, Salomo tidak mendapat perjanjian yang baru seperti kabot yang pertama. Salomo waktu pertama dia menaikkan korban, itu seluruh imam tersungkur merasakan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan menutupi rumah itu. Tapi waktu Salomo mengangkat korban yang kedua, di Alkitab ditulis Tuhan memberikan the same guarantee. Tuhan gak memberikan perjanjian yang baru. Kenapa? Karena dia ini menaikkan korban yang ternyata tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi saudara harus mengerti, korban itu sangat wow. Bau gosong itulah bau dagingmu yang dibakar, kesakitan yang dibakar. Waktu itu semua dipersembahkan dan Tuhan berkenan. Itu semua mendatangkan perjanjian demi perjanjian. Tapi waktu Salomo mengangkat korban yang kedua, Tuhan gak lagi berkenan. Perjanjian yang sama yang dia kasih. Bukan perjanjian yang baru, bukan perjanjian yang di-upgrade. Kalau saudara baca Abraham mendapat perjanjian, yang selanjutnya dapat ketetapan, yang selanjutnya dapat sumpah. Upgrade, naik. Tapi Salomo, dia gak bisa menyentuh Tuhan. Makanya saudara harus mengerti, saudara harus menaikkan setiap korban demi korban. Ezra 3 ayat yang ke-10. Mari kita coba lanjut. Lalu selain dari semua korban yang tadi kita sudah belajar, ada korban dari tempat yang dalam, ada korban dari setiap getah yang selalu keluar dan tidak harus nunggu atau dilukai. Ezra 3 ayat yang ke-10. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan. Ini menurut saya ayat yang sangat kuat untuk kita lawatan di tahun ini. Maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri. Dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dan lain sebagainya menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara balas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian syukur. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang-orang tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, atau saya bisa katakan melihat lawatan yang dahulu, menangis dengan suara nyaring. Tetapi ketika peletakan dasar rumah itu dilakukan, banyak orang bersorak-sorai dengan suara kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai, mana bunyi tangisan rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara nyaring sampai bunyinya kedengaran jauh. Saudara, waktu lawatan itu datang, orang-orang yang pernah melihat lawatan seperti Kathryn Kuhlman, Benny Hinn, mereka akan nangis. Kenapa? Kok lawatan yang sekarang tidak seperti yang aku alami dulu? Tetapi anak-anak muda, orang-orang di angkatan yang baru, mereka nangis kegirangan karena mereka berkata, this is revival. Saudara, saya kemarin ngobrol sama Bevis dan saya diceritain. Saya gak bisa sebut nama ya, tapi ada yang Bevis cerita, ada 3 hamba Tuhan yang hari ini sejujurnya sangat melenceng dari firman Tuhan. Tapi mereka bikin KKR demi KKR. Dan yang mengerikan, Bevis cerita ya, yang datang 90%-nya, 90% yang datang di KKR-nya adalah orang-orang yang dulunya orang Bahtera. Jadi orang Bahtera lama itu masih cari sesuatu yang ilahi.
Mereka masih cari 90%-nya dari 3 hamba Tuhan ini. Tapi yang mengerikan adalah harusnya itu bagian kami para junior, kata Bevis. Harusnya 90%, bahkan orang-orang yang ex-bahtera atau apalah, orang yang sudah gak bahtera lagi. Harusnya mereka itu ikut kita. Tapi kemudian di Alkitab itu ditulis gini. Tapi saudara harus ngerti. Di akhir waktu ada lawatan, waktu ada an even more glorious finish. Ini ayat yang sama ya. Akan ada yang nangis, akan ada yang tertawa. Mana yang benar? Tertawa atau nangis? Inilah hujan awal dan hujan akhir. Saudara mau lihat lawatan, korbanmu, kabotmu masing-masing itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kabotmu adalah tangisan, itu dihitung oleh Tuhan. Kabotmu adalah sorak-sorai, itu dihitung sama Tuhan. Saya sungguh melihat bagaimana di Mahanaim. Bagaimana yang dewasa, yang senior dengan yang muda-muda kita kolaborasi dengan sangat kuat. Hari Senin Ajang yang sharing. Hari ini saya yang sharing. Tapi ada juga dari Pak Luki, dari Ibu In, dari para generasi demi generasi. Kita ini bersaut-sautan. Itu apa? Itu kabot. Itu kabot, saudara. Waktu saudara menaikkan korban yang pribadi. Waktu engkau menaikkan sebuah kemuliaan yang sifatnya pribadi. Saya bisa bacakan Samgar ini di Hakim-Hakim. Kabotnya adalah tongkat penghalau lembu. Yael kemuliaannya adalah patok dan palu. Gideon kemuliaannya adalah obor dan sangkakala. Perempuan yang membunuh Abimelek kemuliaannya adalah batu yang dia lemparkan. Simson kemuliaannya adalah tulang rahang keledai. Bahkan pahlawan-pahlawan Daud ada yang pakai tombak, ada yang pakai pedang, bahkan ada yang merebut senjata musuhnya. Semua saudara punya kemuliaanmu masing-masing. Semua saudara punya korbanmu masing-masing yang kau bawa di hadapan Tuhan. Dan waktu korbanmu itu naik bersahutan from generation to generation. Itu yang di Alkitab ditulis hujan awal dan hujan akhir bersatu. Orang gak bisa lagi bedain mana tangisan, mana sorak-sorai. Orang gak bisa lagi bedain ini adalah kemuliaannya emoge, ini kemuliaannya penari. Mereka gak bisa bedain. Kenapa? Semua mereka bersautan menjadi satu korban bau yang harum di hadapan Tuhan. Sekarang apa yang menjadi korbanmu masing-masing, saudara? Seperti Daud, dia punya bau yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Abraham, dia punya bau ketaatan. Saudara bisa lihat tentang Oral Roberts. Dia adalah mengisi cawan, mengisi kabot, mengisi korbannya dengan apa? Baca 30 hari baca Alkitab sambil berlutut. Kalau di sini ada Pak Fendi, ternyata baca Alkitab berlutut di pinggir kasur, gak salah-salah banget ternyata. A.A. Allen, dia bekerja, dia tebang kayu untuk menghasilkan uang, untuk dia memberitakan Injil. Ini yang paling saya suka, Reinhard Bonnke, saudara. Ternyata Reinhard Bonnke isi cawan seperti saya. Saya itu pernah coba pengasingan, saudara. Saya gak coba sekali, saya coba 3 kali pengasingan. Dan saudara tahu 3 kalinya saya sakit, saudara. Saya sakit, saya pengasingan di hotel. Sampai saya telepon ke resepsionis, tolong beliin saya obat. Saya gak bisa bangun, saya pilek, saya meler, saya pusing, tolong beliin saya obat. Dan saudara tahu Reinhard Bonnke, dia mengisi kemuliaan ternyata bukan dengan pengasingan. Saudara tahu Reinhard Bonnke mengisi cawan dengan nungguin KKR, nungguin speaker, nungguin produksi. Dari awal pemasangan sampai selesai KKR, dia masih nunggu sampai speaker terakhir diangkat. Itu isi cawannya Reinhard Bonnke. Dan ternyata itu kemuliaannya. Saudara tahu suatu kali Reinhard Bonnke sedang menunggu speaker terakhir diangkat. Ini adalah kabotnya Wawan, Kak Roy ya. Semua kemuliaannya tim produksi. Dan suatu kali ada satu orang datang di tengah acara KKR yang sudah selesai. Reinhard Bonnke sedang nungguin speaker, belum turun. Dia datangi orang ini karena ada satu orang di lapangan. Begitu dia datangi, dia sapa, halo, orang yang mental 10 meter dan terbah, saudara. Itu kemuliaan. Saudara. Ternyata kemuliaan semua orang berbeda-beda. Ada Evan Roberts. Kemuliaannya adalah dia memimpin doa malam sejak 17 tahun. Christian, kamu mimpin rock minimal dari umur berapa kamu, Christian? 17 tahun, oke lah, kamu bisa dianggap mengisi cawan Evan Robert.
Catherine Kuhlman melatih diri datang ke setiap rumah sakit praktek doa. A.D. Baker, dia turun ke jalan doain orang sakit demi orang sakit. Itu adalah korban yang terus naik, bersatu dengan semua timnya mendatangkan lawatan terbesar, saudara. Saudara gak bisa menaikkan korban, mendatangkan lawatan, mendatangkan korban. Hanya nunggu Bu Iin dan para pemimpin menaikkan korban di hadapan Tuhan. Gak bisa. Itu harus ada korban, harus ada kulit lokan, itu harus ada wangi-wangian, harus ada getah damar. Itu harus dimix jadi satu. Saudara, harus ada Samgar, harus ada Gideon, harus ada para pahlawan Daud dengan ahli-ahliannya, pengumbannya. Itu semua berajut jadi satu untuk mendatangkan revival. Saudara, hari ini apa yang menjadi lawatanmu, saudara? Hari ini apa yang menjadi kabotmu? Hari ini apa yang jadi kemuliaanmu? Bawa dan bakar itu setiap hari di hadapan Tuhan. Jadikan itu bau yang harum di hadapan Tuhan. Saya lihat bagaimana Bunita pergi dari setiap provinsi demi provinsi. Saya selalu bilang, udahlah gak usah suruh Bunita bikin Zoom. Udahlah Bunita itu bikin lawatan dari jalan demi jalan aja. Kalau bikin Zoom susah, kasihan kemarin Zoomnya overload lagi. Sudah Bu, kalau Bunita mau bikin Zoom kasih ke kami bikinin Zoomnya. Bunita kerjakan lawatan, gak usah pikirin Zoom. Kami aja Bunita. Semua orang punya kabotmu masing-masing. Saudara, yang kau tahu kau adalah pendoa syafaat. Mari naikkan dupa korban dan dupa doa itu setiap hari. Saya tahu ada beberapa imam yang setiap hari datang ke tempat ini menaikkan dupa di hadapan Tuhan. Saya tahu ada beberapa pendoa, beberapa guru-guru yang juga sering saya lihat. Doling, itu terus kerjakan, itulah dupamu di hadapan Tuhan. Mungkin di sini ada beberapa orang tua yang naik ke lantai 5 itu adalah korban. Mari naikilah lebih sering, saya katakan. Amin. Naikilah lebih sering. Para penari angkat jubah setiap Sabtu, setiap Senin. Jadikan itu korban yang harum di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi yang di Ezra katakan. Dan orang tidak bisa lagi membedakan mana kabotnya tim produksi, mana kabotnya para pemimpin, mana kabotnya home. Karena semua kita bersatu jadi satu. Naik jadi dupa yang harum dan Tuhan menurunkan perjanjian, lawatan, mengalahkan setiap musuh, membuat perbedaan. Dan kita akan sama-sama lihat Indonesia masuk ke dalam masa Daud dan Salomo. Kita akan lihat Indonesia sekali lagi dimenangkan bagi nama Tuhan. Mari pejamkan matamu, tutup Alkitabmu sama-sama. And Spirit of the Sovereign Lord, come and make Your presence known and reveal the glory of the living. Mari sama-sama mulai naikkan setiap korbanmu di hadapan Tuhan. Mari petik setiap kecapi. And Spirit of the Sovereign Lord, come and make Your presence known and reveal the glory of the living. Saudara, korban ini seperti senar yang saudara gak mungkin bisa petik cuma satu. Seperti tuts piano yang saudara gak mungkin pencet cuma satu. Kalau saudara berharap para pemimpin di tempat ini memimpin pujian, mengangkat doa, mengangkat peperangan, mengangkat deklarasi, itu seperti saudara main piano cuma dengan tuts yang hitam, cuma dengan satu tangan. Setiap saudara Obaja kemarin share dengan sangat baik. Ada penendang penalti yang terakhir, yang mungkin saudara gak ingat namanya, tapi dialah yang membawa Argentina juara dunia. Setiap saudara naikkan korbanmu di hadapan Tuhan. Mungkin engkau adalah si kulit lokan. Mungkin engkau adalah yang pembawa tombak. Mungkin engkau adalah yang bawa pengumban. Mungkin engkau adalah yang sorak-sorai. Tapi waktu itu semua bersatu. Tuhan berkenan dan menurunkan lawatan. Mari sekali lagi bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi bawa hidupmu di hadapan Tuhan.